terima kasih atas pertanyaannya. Perlu saya jelaskan di sini bahwa dalam rangka membantu upaya siswa untuk literasi digital, selama ini memang pihak sekolah itu sudah menghimbau pada siswa bahwa jangan berpatokan belajar atau sumber belajar itu hanya dari buku-buku yang ada yang sudah dicetak saja. Tapi diupayakan juga bagaimana mereka menggali atau mencari informasi-informasi yang berbasis digital yang banyak sebetulnya sekarang ini sudah disiapkan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan untuk membantu siapapun termasuk siswa juga untuk menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Demikian. Kalau itu Pak, digunakan nggak alat-alat kayak media digital di dalam pembelajaran? Contohnya seperti apa? Komputer atau? Kalau komputer ada. Memang apalagi sekarang kurikulum Merdeka ini di kelas 10 itu ada bimbingan TIK ya. Teknologi informatika komputer, artinya kemungkinan di SMP atau dari SD mereka mungkin belum mengenal baik itu software ataupun hardware dari komputer. Makanya di sekolah ini kebetulan kita juga ada lab. Lab itu dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teknologi komputer seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Lianggini bersama kelompok saya izin untuk melakukan wawancara dengan Ibu mengenai media digital. Jadi terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu media digital apa yang Ibu gunakan sebagai guru selama mengajar pada siswa? Ya. Perkenalkan, saya Yanti Pandila SPD di SMA 11 Muara Jambi ini. Saya mengampu mata pelajaran informatika. Nah, di sini sesuai dengan kurikulum Merdeka bahwa siswa ini tidak boleh dia gaptek dengan yang namanya teknologi. Jadi kadang saya pada saat pembelajaran memberikan wawasan untuk media digital melalui ulangan harian, kemudian ulangan akhir sekolah, kemudian ujian semester. Yang pertama kami menggunakan yang namanya Google Form yang nanti akan diakses oleh anak itu menggunakan gawainya masing-masing. Kalau pada saat ulangan harian, biasanya saya juga suka menggunakan yang lain agar anak-anak ini tidak merasa bosan. Saya menggunakan aplikasi yang namanya Quizizz. Di Quizizz ini lebih menarik daripada Google Form karena Quizizz itu biasanya kayak ada musiknya, ada gambarnya. Jadi anak tuh merasa kayak dia lagi bermain gadget, tapi di situ saya selipkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian seberapa sering Ibu menggunakan media berbasis digital ini untuk siswanya? Biasanya 2 minggu sekali, tapi saya akan melakukan random acak gitu ya. Misalnya 2 minggu ini kami menggunakan Google Form, 2 minggu kemudian nanti akan menggunakan Quizizz aplikasinya. Nah, di Quizizz pun saya tidak semuanya untuk soal, ada misalnya hanya untuk pertanyaan-pertanyaan lucu-lucuan aja supaya nggak bosen kayak gitu kan. Kemudian pada setiap semester, kalau semester biasanya semuanya kita menggunakan Google Form. Google Form digunakan untuk ujian akhir sekolah. Baik Bu, pertanyaan terakhir yaitu apakah Ibu menemukan kesulitan ataupun hambatan yang ditemui dalam penerapan 2 aplikasi tersebut? Ada. Yang pertama hambatannya karena sekolah kita ini kan dari ekonominya menengah ke bawah. Kadang-kadang gawai yang mereka punya itu berbagi dengan adiknya di rumah. Jadi ada adiknya SMP, SD, dia sendiri SMA. Jadi kadang-kadang anak itu tidak punya gawai. Tapi ada alternatif yang disiapkan oleh sekolah pada saat ujian. Apabila gawai tidak ada, anak itu kemudian akan diarahkan ke lab komputer. Jadi anak itu langsung menggunakan komputer. Yang kedua, karena kita berada di daerah strategis, di daerah geografisnya ada di bawah, itu biasanya sinyal yang bagus di sini adalah hanya cuma. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lianggini bersama teman-teman saya di kelompok saya ini izin untuk melakukan sesi wawancara sama Fiona dari kelas 11 IPS 1.
Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Fiona sudah memahami belum atau sudah mengetahui mengenai literasi digital ini? Sudah pernah dengar juga dan sedikit tahu. Jadi selama kan Fiona udah tahu tentang literasi digital. Jadi seberapa sering penggunaan media digital dalam proses pembelajaran di sekolah ini menurut Fiona? Udah sering ya, kayaknya setiap hari pakai itulah, hampir pakai digital. Media digital itu ya. Kemudian bentuk media digital yang digunakan dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Quizzes, terus PowerPoint, Google Form biasanya untuk ujian gitu. Apa Fiona selama penggunaan media pembelajaran dan media literasi itu apa kesulitan ataupun hambatan-hambatan yang ditemui sama siswa-siswa menurut Fiona? Menurut saya pribadi ya, kalau hambatan dari media digital kayak gini tuh paling di sinyal internet atau mungkin dari HP-nya sendiri nge-lag gitu. Dari hal tersebut ada nggak peran sekolah dalam pelaksanaan literasi digital sekolah? Sudah, kalau dari sekolah udah ada sedikit pembantuan seperti kayak kemarin waktu ujian ada siswa yang nggak punya HP kan, itu dipindahin ke lab untuk langsung ke komputer. Ada nggak media digital yang digunakan sekolah? Ini komputer tadi. Oke, sekian itu aja sih. Makasih ya Fiona udah meluangkan waktunya. Assalamualaikum Dek. Kakak dari mahasiswi Unja ingin mewawancarai adik dengan siapa namanya? Nabila Putri. Dari kelas IPS. Oke. Kita langsung ke pertanyaan aja ya. Sudah memahami atau enggak sih adik mengenai literasi digital itu? Literasi digital dari contohnya kayak membaca dengan handphone. Seberapa sering menggunakan media digital dalam proses pembelajaran? Sangat sering. Contohnya? Contohnya itu pada saat kita melaksanakan ujian menggunakan handphone, Google Form, contohnya Quizzes. Atau pada saat proses pembelajaran kami sering menggunakan PPT. Bentuk media digital yang digunakan dalam proses pembelajaran itu handphone dengan aplikasi Quizzes, Google Form, komputer pernah juga. Kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak saat menggunakan media literasi digital ini? Berdasarkan pengalaman, kesulitan itu biasanya di sinyal Kak. Kalau pakai data enggak terlalu lah. Di sini ada wifi. Ada. Peran sekolah dalam pelaksanaan literasi digital gimana? Lumayan mendukung. Sekolah sudah memfasilitasi, contohnya itu menyediakan Infokus, lab komputer. Adakah media digital yang digunakan di sekolah? Komputer yang untuk ujian, ya, handphone. Baik, terima kasih Adik. Jadi Dek, perkenalkan nama kakak Eka Gajarini, mahasiswi Unja dari Pendidikan Sejarah. Kakak di sini akan menanyakan seputar dari literasi digital. Baik, yang pertama-tama boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alisa Marsilia dari kelas IPS. Pertanyaan pertama, kakak akan menanyakan sudah memahami atau mengetahui literasi digital belum? Lumayan memahami. Terus seberapa sering menggunakan media digital dalam proses pembelajaran di kelas? Sangat sering. Dan setiap hari menggunakan digital. Contohnya kayak apa? Menggunakan apa? Aplikasi atau? Aplikasi Google Form, Quizzes, dan PowerPoint. Bentuk media digital yang digunakan dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Handphone, terus komputer, terus kesulitan saat menggunakan media digitalnya apa di sekolah ini? sinyal sebenarnya. Sinyal. Selain itu ada nggak kayak misalnya HP-nya? Ya, HP. Kalau misalnya siswa kalau ujian tidak punya handphone, biasanya disuruh ke lab komputer untuk. Kalau adik pribadi ada nggak selain sinyal sama HP-nya gitu? Biasanya kan ada tuh yang RAM-nya kecil atau gimana tuh? Ya, pengen lagi gitu. Terus peran sekolah dalam pelaksanaan literasi digital tuh gimana? Peran sekolah.
udah sangat mendukung sih, membantu dari wifi. Kadang kalau misalnya sinyal siswa kalau ujian sering lelet itu kadang pakai wifi sekolah. Terus juga membantu handphone, kalau siswa tidak punya handphone dia membantu, dan infokus untuk menjelaskan materi. Adakah media digital yang digunakan di sekolah ini? Ada nggak? Media digital yang digunakan di sekolah? Ya, komputer gitu ya? Iya, komputer, Fokus. Makasih Ade. ya sama-sama. Saya ini kakak mahasiswa dari Universitas Jambi, di pendidikan sejarah. Di sini namanya siapa? Nama saya Aura dari kelas 11. Kakak di sini ingin mewawancara adik tentang apakah di sekolah ini sudah menggunakan media digital dalam proses pembelajaran? Sudah Kak, biasanya tiap hari sih kayak VPS, sama PowerPoint, Quizzes, sama Adik punya kesulitan nggak menggunakan media digital? biasanya sih nge-like gitu Kak. Terus sama sinyalnya susah, kadang mundur, kadang nggak terang. Ya, sekolah sudah Ada sih kawan. media digital yang digunakan di sekolah ini biasanya apa saja? Yang tadi yang VPS, Word, Quizzes, Makasih ya. Oke, kakak di sini ingin akan diri dulu ya. Kakak Salma Basmanulang dari Universitas Jambi, prodi pendidikan sejarah. Namanya siapa? Dinda Putri Salsabila, Kak, dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya ingin menanyakan yang pertama itu apakah sudah memahami atau mengetahui mengenai literasi digital? cukup mengetahui sih Kak, karena biasanya di sekolah juga pakai literasi digital. Oke, yang kedua ini seberapa sering kamu menggunakan digital dalam proses Sering. ketiga ini bentuk media digital yang digunakan dalam proses pembelajaran ini seperti apa sih? Melalui aplikasi biasanya kayak Google Form, Quizzes, Canva, terus PowerPoint gitu. Dalam menggunakan media digital tersebut, kesulitan apa sih yang kamu sering dialami? Biasanya sih gara-gara internet, terus juga HP yang kadang jelek yang jaringan kadang Yang kelima, peran sekolah yang melaksanakan literasi digital itu di sekolah lumayan mendukung. Biasanya kalau misalnya ada ujian, kalau misalnya ada siswa yang kita disuruh kelas untuk ujian kan. pertanyaan terakhir, adakah media digital yang digunakan di sekolah? Ada contohnya kayak laptop, komputer, dan juga printer. Terima kasih ya.